Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat dan terus bersemangat ya. Karena seperti biasa di Apa Kabar Indonesia siang hari ini, Rehana dan Nadila kembali hadir menyapa Anda dengan menghadirkan sejumlah kabar-kabar penting dan menarik untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Rehana? Nah, ini kita memiliki kabar yang sedang viral saat ini, Nadila dan juga pemirsa, yang cocok mungkin bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat atau sedang makan siang. Tapi sebelum itu kita langsung saja mulai ke informasi pertama, di mana belasan warung remang-remang yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung dibakar warga Awin Jaya Muaro Jambi. Warga geram pemirsa karena lokasi ini kerap dijadikan tempat praktik prostitusi oleh puluhan PSK yang meresahkan warga setempat. Inilah aksi perusakan serta pembakaran terhadap belasan warung remang-remang oleh puluhan emak-emak bersama warga Awin Jaya, Sakernan, Muaro Jambi. Aksi ini terjadi karena warga resah tempat tersebut diduga dijadikan tempat praktik prostitusi yang aktivitasnya sangat mengganggu warga setempat. Emosi warga makin bertambah karena banyaknya jumlah penghuni yang diduga PSK terus datang di warung remang-remang tersebut padahal sudah mendekati bulan Ramadan. Menurut keterangan warga, kehadiran serta operasional warung tersebut sangat mengganggu. Kalau udah lama itu, Bang. Oh, berarti kita sama emak-emak di sini untuk memberantas ini, membakar ini, Mbak ya? Iya. Iya, itu pondok ya, pondok yang disinyalir warga ada kegiatan yang negatif lah, yang tidak sesuai dengan keinginan warga di sini seperti itu. Emosi emak-emak ini ya artinya di awal sudah ada kesepahaman bersama antara pemilik pondok dengan pihak desa dan juga warga bahwa akan membongkar tempat ini dengan keinginan sendiri. Saat pembongkaran dan pembakaran, kondisi warung sudah dalam keadaan kosong dan tidak ditemukan penyewa warung maupun PSK di tempat tersebut. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, di mana ada emak-emak penjual ST ini hampir tertabrak sepasang sapi peserta karapan sapi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak hanya si penjual es teh saja yang tertabrak pemirsa, beberapa penonton lainnya juga mengalami nasib yang sama. Trenan saat lumbadur. Beginilah detik-detik saat seorang perempuan penjual minuman es teh terjatuh. Ia berusaha menghindari laju kencangnya sepasang sapi karapan di arena karapan sapi di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pasangan sapi tersebut tiba-tiba berbelok arah saat menyentuh garis finish. Penjual es teh yang berusaha menghindar terjerembab ke kubangan lumpur. Beruntung perempuan setengah baya ini selamat, meski barang dagangannya tumpah berantakan. Pihak panitia mengganti kerugian si penjual es teh tersebut. Dan bukan hanya si ibu penjual es teh saja yang tertabrak sapi karapan. Beberapa penonton yang berada di area garis finish arena Pancuan juga tertabrak pasangan sapi karapan hingga terjungkal. Seharusnya penonton itu tidak boleh di garis finish, tempatnya mereka di samping-samping. Cuma karena di samping itu kurang mantap melihat sapi, mantapnya hanya di garis finish itu, sehingga banyak yang penonton di situ. Jadi ketika ada kejadian ditabrak sapi, terus ada penjual ditabrak sapi, itu biasa. Pihak panitia penyelenggara telah menyiapkan tim medis termasuk ambulan sebagai antisipasi terjadinya insiden fatal akibat tabrakan penonton dengan sapi karapan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Selain informasi tadi, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ibu dan anak di Ternate, Maluku Utara ini diserang oleh babi hutan. Dan pemirsa, akibat serangan tersebut keduanya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Weh, kesana kok Om Rauf di kayu kok. Weh Om Rauf ke sana kita. Bisa
Video viral di media sosial memperlihatkan seekor babi hutan menyerang seorang anak dan ibunya Rabu kemarin. Warga pun panik. Babi hutan tersebut terlihat terus menyeret anak menggunakan taringnya. Sementara warga lainnya berusaha menghentikan gigitan babi menggunakan kayu balok. Beberapa menit kemudian, babi berhasil dihentikan dan babi dibunuh warga. Akibat serangan babi hutan, 2 korban bernama Misna, 41 tahun, dan anaknya Zahlia, 5 tahun, luka parah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sekitar pukul 07.30 di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, tepatnya di pemukiman warga. Adapun jumlah korban sebanyak 2 orang, yakni Misna umur 41 tahun dan Zahlia umur 4 tahun. Keduanya telah mengalami luka akibat serangan babi hutan di Kelurahan Rua, Pulau Ternate, dan korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Hasan Busiri. Peristiwa ini bermula saat seorang warga melihat babi hutan melintasi jalan raya dan masuk ke perkampungan warga. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia pada hari ini menggelar puncak hari ulang tahun ke-52 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno. Konfederasi Serikat Pekerja Buruh seluruh Indonesia atau KSPSI hari ini menggelar puncak HUT yang ke-52 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno. Tema HUT kali ini KSPSI mengusung tema Sejahteralah Buruhku, Bangkitlah Industriku, dan Jayalah Indonesia Raya. Acara digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun massa sudah mulai berdatangan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Puncak HUT kali ini diperkirakan akan ada sekitar 20.000 buruh dari daerah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Selain itu, puncak perayaan HUT yang ke-52 ini juga dirayakan karena ingin mengungkapkan rasa syukur pada buruh atas dinaikannya upah buruh sebesar 6,5%. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini untuk mengetahui seperti apa sebetulnya acara aksi ribuan buruh, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Hilda Ramadanti yang akan mengabarkan langsung dari sana. Hilda, selamat siang. Bagaimana di sana situasinya? Silakan. Ya baik, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyelenggarakan puncak hari ulang tahun yang ke-52 di Indonesia Arena, di mana tempat saya melaporkan saat ini. Lantas seperti apa sih kemeriahannya? Saya sekarang sudah bersama dengan Ketua Umum dari KSPSI, yaitu Bapak Jumhur Hidayat. Selamat siang Bapak Jumhur. Ya, selamat siang, gimana Mbak? Ya. Pak Jumhur, boleh dijelaskan sedikit nggak agenda hari ini tuh terkait dengan apa sih Pak? Ya, yang pertama ini peringatan hari ulang tahun KSPSI yang ke-52 yang tentunya kita syukuri. Pertama, syukur atas organisasi yang lebih terkonsolidasi. Ya, kita sudah di berbagai daerah juga berdinamika yang luar biasa. Kemudian federasi-federasi kita solid ya, bahkan akan menambah lagi, ada federasi yang akan bergabung dengan kita. Artinya secara organisasi alhamdulillah baik. Kedua, kita juga bersyukur atas adanya perubahan orientasi dari pemerintahan lama yang sebelumnya sangat tidak friendly atau ramah terhadap buruh ya, bahkan lahir berbagai peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang yang membuat buruh tersungkur terus. Nah, begitu terjadi perubahan pemerintahan, alhamdulillah sekarang buruh punya seperti harapan baru. Presiden mengumumkan misalnya 6,5% kenaikan upah yang sebelumnya hanya 1%, 1,5%, 0,8% bahkan. Itu sedih sekali kita. Dan kita beratus-ratus kali demonstrasi dalam berbagai skala dari seluruh Indonesia, tapi tetap aja orientasinya memang tidak ke kita. Nah sekarang alhamdulillah orientasinya ke kita, orientasinya kepada industri. Jadi Presiden Prabowo adalah orang yang gandrung terhadap pembangunan industri. Nah ini kita dukung, kita senang. Dan ini akan ketemu dengan gerakan buruh, karena gerakan buruh pada dasarnya
satu koin dari dua sisi dari satu koin mata uang ya. Jadi buruh industri itu satu kesatuan. Jadi kita berjuang supaya industri kita maju. Karena itu kita juga mengapresiasi niat pemerintah yang luar biasa terhadap peningkatan daya beli, terutama petani. Petani ada 130 juta anggota keluarga dan petaninya di pedesaan, dan mereka sekarang nggak boleh lagi orang yang berduit mempermainkan harga beli gabah dari petani. Ini saya rasa petani akan punya harapan bagus, punya pendapat yang lebih, dan pendapatannya lebih itu akan menguntungkan industri. Kenapa? Karena beli sepatu, beli baju, beli motor, makanan, minuman, ya bahkan motor, mobil kalau pada level tertentu mereka juga itu artinya industri tumbuh. Nah, kemudian terakhir Pak Presiden juga kalau kita bisa memproduksi sendiri, kenapa kita harus impor? Apalagi ada impor ilegal yang jumlahnya luar biasa, yang betul-betul mematikan industri dan mematikan kaum buruh. Nah, saya rasa ini orientasi baru ini, keseriusan dan komitmen baru ini juga kita syukuri acara inilah. Jadi itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Jumur Hidayat. Semoga acaranya semakin sukses ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Jumur. Ya, terima kasih Pak Jumur. Nah, begitulah Rehana dan juga pemirsa tadi penjelasan sedikit terkait dengan agenda hari ini. Sementara kembali ke studio Rehana. Terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, DPR RI Komisi 12 melakukan sidang bersama Kementerian SDM ke sejumlah SPBU, Pertamina, dan swasta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina. Presiden mengatakan akan membersihkan dan membela kepentingan rakyat. Dan berikut pemirsa kutipan pernyataan Presiden Prabowo usai peluncuran Bank Emas di Jakarta pada hari Rabu siang. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Ya, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patra Niaga ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023. Dan Kapus Penkum menyebut pihak Pertamina Patra Niaga membayar dengan nilai RON 92, padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku sehingga barang yang datang tidak sesuai harga yang dibayar. Yang diperoleh oleh penyidik ya terkait bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembayaran dengan nilai RON 92, padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2000. Pemirsa, DPR RI Komisi 12 melakukan sidak bersama dengan Kementerian ESDM ke sejumlah SPBU Pertamina dan juga swasta.
Pengecekan dilakukan dengan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax untuk diperiksa di lab milik M-Gas guna memastikan apakah adanya pengoplosan atau tidak. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Ini ya, teman-teman ya. Ini Pertalite. Lalu pemirsa, bagaimana sidak SPBU ini berlangsung? Kami ajak Anda bertanya langsung bersama dengan rekan kami Atika Harahap yang sudah siap mengabarkan langsung untuk Anda. Atika, silakan dengan informasi Anda. Ya, Nadila, Rehana, dan juga pemirsa, hari ini DPR RI melalui Komisi 12 DPR RI menggelar sidak di 2 SPBU, salah satunya ini di SPBU Jambore Jakarta Timur. Tepat langsung saya mengabarkan tadi dari Komisi 12 DPR RI memang melakukan sidak untuk menguji ataupun mengambil sampel uji ke kualitas BBM yang terjual karena ini menyusul beredarnya adanya Pertamax oplosan yang meresahkan masyarakat dan setelah terungkapnya dugaan korupsi di tata kelola minyak di PT Pertamina Patraniaga. Tadi sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Bambang Haryadi, dan tadi pun kami juga melihat bahwa Bambang Haryadi selaku Wakil Ketua DPR RI Komisi 12 ini juga didampingi oleh anggota Komisi 12 lainnya, diantaranya ada Rohmat Ardian, Muhtarudin, Akib Ardiansyah, Ratna Jowita, Jalal, dan juga tadi juga ada Nurwayah yang ini juga merupakan anggota Komisi 12 beserta dengan tim dari ESDM begitu ya, Nadila, Rehana, dan juga pemirsa, yang mana memang sidak dilakukan di 2 SPBU, salah satunya di SPBU Jambore tempat saya mengabarkan dan di Shell di perbatasan Depok. Tadi memang sidak dilakukan untuk melakukan pengambilan sampel uji kualitas produk BBM yang dijual, yang mana tadi setelah dilakukannya sampel uji, nantinya ini hasil uji yang telah dilakukan akan dari Bambang Haryadi mengatakan bahwa nanti hasil setelah diuji ini akan keluar malam ini atau besok pagi paling lambat, yang akan disampaikan langsung oleh menteri langsung begitu ya. Dan nantinya jika sampel ini tidak sesuai, memang ada ditemukan ada barang campuran begitu ya, memang dikatakan dari Bambang Haryadi nantinya akan ada sanksi jika tidak sesuai standar, yang mana jika ditemukan ada pelanggaran nanti akan ada sanksi dengan aturan yang telah berlaku. Tadi memang sekitar pukul 10 pagi dari Bambang Haryadi dan juga sejumlah anggota Komisi 12 DPR RI setelah melakukan sidak di SPBU Jambore ini, kemudian tadi bergegas ke SPBU swasta di tidak begitu jauh lokasi dari sini, yaitu di perbatasan Depok begitu ya. Dan memang tadi dari Bambang Haryadi pun mengatakan bahwa adanya beredarnya isu tentang Pertamax oplosan ini yang pasti ini meresahkan para masyarakat, sehingga dari Komisi 12 DPR RI ini terjun langsung untuk melakukan sidak bagaimana uji kelayakan ataupun kualitas BBM yang terjual di masyarakat. Dan tentunya ini tadi Bambang Haryadi juga mengatakan bahwa ada dampak terhadap kepercayaan publik terhadap barang keluaran Indonesia begitu ya, barang lokal. Di antaranya di masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa lembaga terkait sudah melakukan pengecekan, dan ini juga tadi sidak yang dilakukan dari Komisi 12 juga diharapkan agar meredakan keresahan publik soal kualitas ataupun soal isu beredarnya Pertamax oplosan. Sementara demikian, Rehana dan juga Nadila, saya kembalikan ke studio. Baik, kita akan tunggu hasil dari sidak SPBU ini. Terima kasih Atika Harahap atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, ratusan wakil kepala daerah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ratusan wakil kepala daerah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret di Akademi Magelang, di Akmil Magelang, maksud kami, Jawa Tengah.
Para wakil kepala daerah dikumpulkan lebih dulu di lapangan Rindam 4 di Ponorogo sebelum diberangkatkan ke Akmil menggunakan bus. Ratusan wakil daerah ini bergabung bersama ratusan kepala daerahnya yang sudah sepekan mengikuti rangkaian kegiatan retret. Mereka akan mendapat pembekalan dari sejumlah pemateri. Sore ini pemirsa, mereka mengikuti parade senja yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sementara esok hari, kepala daerah dan wakilnya mengikuti penutupan retret. Kalau memang dikasih time untuk bertanya, pasti kita akan bertanya tentang rencana program besar seperti apa. Karena semua ini kan menghadapi arahan yaitu efisiensi. Ya, untungnya Jakarta tidak terlalu terpengaruh karena dengan APBD DKI yang sebetulnya mandiri, cuman itu harus kita jaga, apalagi kita menghadapi era yang bulan yang krusial, Ramadan, Lebaran itu sangat spesifik. Kebutuhan pokok harus kita adakan, kita harus jaga tentang inflasi daerah, kemudian transportasi untuk pulang mudik, itu harus kita persiapkan matang-matang. Makanya kita bersyukur pelantikan segera dan kita bisa segera kerja, itu aja sebetulnya. Hari ini kami siap. Tadi malam tidur, makan enak, dan yang paling penting mengikuti materi buat masyarakat. Pemirsa, retret kepala daerah ini sudah memasuki hari ke-7 dan rencananya hari ini wakil kepala daerah yang akan hadir ke lokasi retret. Kemudian seperti apa ya persiapan retret di Magelang, Jawa Tengah ini? Kami ajak Anda untuk terhubung dengan reporter TV One, ada Danita Riyandini. Danita, bagaimana persiapan retret hari ini? Nadila, Rehana, juga pemirsa, retret hari ini memang sudah memasuki hari ke-7 dan hari ini, di hari ke-7 ini dijadwalkan ada atau hadir Presiden Prabowo Subianto yang sore hari ini tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara parade senja yang juga akan diikuti oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan baru saja juga para kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali mengikuti serangkaian materi yang akan diberikan oleh pemateri. Dan siang hari ini materi akan diberikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu akan dilanjutkan pemaparan materi oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti ketika materi hari ini sudah selesai pada siang hari ini, sore hari nanti akan diarahkan bersama-sama para kepala daerah dan wakil kepala daerah menuju ke lapangan di dalam Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti persiapan upacara parade senja. Disebutkan tadi oleh Mendagri ada 477 wakil kepala daerah yang hari ini sudah ikut bergabung masuk dalam pembekalan atau retret di Akmil Magelang. Tadi tiba sekitar pukul 8.30 di Akmil Magelang dan langsung mengikuti pembekalan di dalam kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama dengan 493 kepala daerah lain yang sudah terlebih dahulu selama sepekan ini mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dijadwalkan juga nanti selain akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, tadi disebutkan oleh Mendagri nanti juga akan diikuti oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan informasinya Joko Widodo juga akan hadir dalam upacara parade senja. Informasi yang tadi disebutkan oleh Mendagri memang pihaknya mengundang presiden-presiden terdahulu, namun memang siapa saja yang akan hadir, Mendagri mengatakan masih menunggu konfirmasi, namun disebutkan yang sudah konfirmasi hadir adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang nanti sebelum parade senja, Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan materi kepada ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam kompleks Akmil. Mengenai materi apa yang akan disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, tadi Mendagri menyebutkan tentang kepemimpinan dan juga pengalaman selama Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden pada era Presiden SBY kemarin. Dan saat ini kami juga masih memantau kedatangan atau menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto karena memang sejak pagi juga pengamanan ataupun geladi penerimaan
kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah dilakukan oleh pihak Akmil maupun Mendagri, baik mengenai pengamanan maupun bagaimana kemudian jalur yang akan dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah menggunakan jalur udara helikopter dari Bandara Adi Sucipto atau menggunakan jalur darat? Sementara itu Nadila dan juga Mezia, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Denita atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, seorang lansia ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dicor di dalam proyek ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Seorang guru SMP di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau tewas dengan luka mengenaskan di leher. Mirisnya, korban dibunuh oleh suaminya sendiri yang sakit hati terhadap korban. Juniwarti, seorang guru SMP Negeri 4 Teluk Kuantan, Riau, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di LK Sinambek, Sungai Jering, Kuantan Tengah. Korban tewas dibunuh suaminya sendiri menggunakan parang. Anak korban berusia 17 tahun sempat mendengar orang tuanya bertengkar di dalam kamar. Tak lama bertengkar, suami korban pergi tergesa-gesa menggunakan sepeda motor. Saat memberanikan diri masuk ke kamar, anak korban dibuat syok melihat ibunya sudah tak bernyawa dengan luka di lehernya. Siang saya masih di kebun. Kabar selanjutnya, pemirsa, sempat dilaporkan hilang selama sepekan, seorang pemuda ditemukan tewas membusuk di dalam lubang septic tank di lahan kebun milik warga di Kelurahan Lako Logou, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Evakuasi jasad korban juga berlangsung dramatis di mana warga pemirsa di Kelurahan Lako Logou, Kecamatan Koka Lukuna, Kota Bau-Bau digegerkan dengan penemuan sosok mayat yang sudah membusuk di dalam lubang septic tank yang berada di lahan kebun milik warga. Saat ditemukan, jasad korban terhimpit lubang septic tank yang sempit dengan tangan menjulur keluar. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama La Ian, berusia 30 tahun. Korban yang mengalami gangguan mental sebelumnya dilaporkan hilang sejak 21 Februari 2025. Aparat kepolisian dan warga setempat kesulitan saat hendak mengangkat jasad korban dari lubang septic tank yang terbuat dari drum bekas. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis lantaran warga harus melewati jalan berbatu yang terjal dan melintasi sungai yang arusnya cukup deras untuk keluar dari hutan. Belum diketahui apa penyebab korban berada di dalam lubang septic tank. Namun dari informasi keluarga, pemirsa, korban memiliki kebiasaan aneh, yaitu kerap bersembunyi di dalam lubang-lubang batu. Iya, setelah kalau kita masuk dari arah Ya, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang lansia ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dicor di dalam proyek ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jasad korban kemudian dievakuasi di rumah sakit guna kepentingan otopsi. Jasad JS, pria berusia 69 tahun, dievakuasi dari saluran air di dalam ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan menggunakan sejumlah alat, petugas pemadam kebakaran berupaya menggali jasad korban yang telah dicor. Saat proses pembongkaran ini, polisi turut menghadirkan pelaku pembunuhan berinisial ZA, berusia 35 tahun, yang diringkus di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu sore kemarin. Kejadian bermula saat pelaku menagih gajinya kepada korban sebesar Rp900.000. Namun, korban justru menampar pelaku hingga akhirnya pelaku yang tak terima langsung menganiaya korban hingga tewas. 2 hari setelah aksi pembunuhan tersebut, pelaku mengubur korban di dalam saluran air ruko. Tak sampai di situ, pelaku juga menguras isi rekening korban sebesar Rp50 juta. Pelaku mengetahui PIN ATM lantaran dirinya merupakan orang kepercayaan korban. Setelah korban
dipukul, ditimpai oleh batu di bagian kepala, dan akhirnya sudah meninggal. Dan tanggal 18, terduga pelaku memastikan bahwa korban telah meninggal, dan terduga pelaku panik, dan selanjutnya terduga pelaku menyeret korban dan dilakukan ditaruh di saluran air dan kemudian ditutup dengan semen dan batu bata yang ada. Usai berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana peristiwa tragis ini bermula dan bagaimana peristiwa pembunuhan ini bisa terungkap? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Adi Mulya, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Adi, silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Nadila Saleh dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami berada di tempat kejadian perkara di mana terjadi pembunuhan yang kemudian mayatnya dicor oleh pelaku berinisial ZA, yang dimana korban ini berusia 69 tahun berinisial JS meninggal dunia. Kasus ini bermula ketika di hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 kemarin, si pelaku ini yang juga bekerja sebagai perenovasi ruko di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ini menagih uangnya, begitu Nadila, menagih uang yang mana harus dibayarkan korban karena pelaku bekerja dengan si korban. Penagihan yang bermula kemudian 900.000 ini ditagih oleh pelaku kepada korban, namun berujung cekcok hingga kemudian korban ini dinyatakan oleh pelaku menampar si pelaku. Dan kemudian hingga akhirnya terjadi cekcok dan pelaku melakukan tindakan keji membunuh, yang 2 hari setelah pembunuhan berlangsung terdapat pengecoran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berusia 69 tahun. Selain membunuh korban, pelaku juga turut menggesek uang tunai sejumlah 50 juta rupiah dari rekening milik korban, karena memang pelaku ini orang kepercayaan dari si korban. Jadi selama bekerja, pelaku mengetahui informasi-informasi pribadi milik korban. Untuk saat ini memang pelaku sudah ditangkap di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan untuk jasad korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna keperluan otopsi, dan akan dicari tahu penyebabnya apa saja, bagaimana kronologi selengkap-lengkapnya oleh kepolisian. Ini juga di Kepolisian Satreskrim Jakarta Timur juga masih mencari tahu, menyelidiki kasus ini. Untuk saat ini update-nya pelaku sudah ditangkap kemarin di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan untuk si korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Untuk sementara demikian, Nadila Saleh, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online di Deli Serdang, Sumatera Utara dibekuk petugas kepolisian. Motif pelaku terdesak kebutuhan bayar kredit mobil dan beli narkoba. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di semak-semak jalan daerah Dusun 4, Namo Bintang, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Janus W. Simanjuntak diduga tewas akibat luka gorok di leher. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan segera menangkap pelaku yang bernama Fadli berusia 45 tahun. Fadli terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat ditangkap. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkapkan, pelaku yang memesan taksi menggunakan aplikasi dijemput korban di kawasan Kecamatan Medan Johor. Di tengah perjalanan, pelaku meminta korban dan langsung menggorok leher dan menusuk korban. Usai membuang jenazah korban, pelaku membawa lari mobil korban. Pelaku berencana menjual mobil yang dirampoknya itu kepada seseorang dengan harga 25 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, puluhan pensiunan menggeruduk Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengawal sidang kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum
Persit atau istri anggota TNI. Kita akan hadirkan informasinya saja. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Bribda AK Bintara Muda Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dipindahkan perawatannya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Bintara Muda tersebut mengalami kerusakan pankreas setelah dianiaya 6 seniornya. Perjalanan ke Makassar pun pemirsa ditempuh dengan menggunakan kapal laut. Bribda AK mendapat rujukan dari RSUD Palagimata, Kota Bau-Bau untuk dirawat di Rumah Sakit Dr. Wahidin Makassar, Sulawesi Selatan. Bribda AK dirujuk setelah dirawat di Bau-Bau selama 4 hari untuk mengobati pankreasnya yang rusak akibat tindak kekerasan senior Bribda AK di Polres Bau-Bau. Namun karena keterbatasan pengobatan di RSUD Kota Bau-Bau, Bribda AK harus dirujuk ke Makassar untuk perawatan lebih intensif. Untuk menuju ke Makassar, korban harus diangkut menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Murhum. Korban langsung ditempatkan di ruang klinik kapal dengan diawasi tim medis. Terkait dengan rujukan ini memang berdasarkan hasil keterangan dokter beda sendiri yang mengoperasi dari korban klien kami itu memang perlu ada tindakan lebih lanjut ya, karena pankreas dari klien kami ini butuh penanganan lebih lanjut dan itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di Makassar. Bribda AK menjadi korban kekerasan setelah ia menjadi warga Barak Bintara Muda. Di sana diduga ada tradisi penyambutan warga baru dengan kekerasan. Pada Kamis 21 Februari dini hari waktu setempat, sejumlah senior membangunkan korban. 4 orang senior kemudian menjaga barak dan 2 lainnya menganiaya korban hingga pankreas korban rusak. Ada dugaan ke-6 pelaku mabuk saat melakukan tindak kekerasan tersebut. Bribda AK kemudian dibawa temannya ke klinik setelah mengeluh sakit di perut bawah. Karena kondisinya tak membaik, Bribda AK lalu dirawat di RSUD Palagimata Bau-Bau. Dokter di sana kemudian menemukan kondisi yang sangat buruk, yaitu pankreas Bribda AK bocor akibat penganiayaan tersebut. Ke-6 pelaku saat ini ditahan, sementara kuasa hukum korban akan membuat laporan baru ke Polda Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, demi untuk bermain judi slot. Ini dan juga terlilit hutang, seorang pria buruh perusahaan nekat membawa kabur puluhan juta modal usaha milik pelanggan di tempat pelaku bekerja. Pria berinisial ID ini tak berkutik saat tim unit Bidum Satreskrim Polres Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan menangkapnya usai melarikan uang korban yang akan digunakan untuk membeli beras sebanyak 2 ton untuk usaha. Di hadapan petugas, pelaku mengaku jika uang digunakan untuk bermain judi slot dan untuk membayar hutang. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Siapa korban yang mana? Mana? Nah, di mana kamu? Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, dari wilayah Purworejo, Jawa Tengah, di mana puluhan pensiunan menggeruduk Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengawal sidang kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Persit atau istri anggota TNI. Tolong Pak Presiden kembalikan gaji kami. Dengan membawa spanduk dan tuntutan, para lansia ini berorasi di depan PN Purworejo. Mereka menuntut oknum Persit bernama Dwi Rahayu mengembalikan SK pensiun yang dijadikan jaminan pinjam di bank konvensional. Selain dari Kabupaten Purworejo, para pensiunan ini datang dari Yogyakarta. Mereka tertipu oleh oknum Persit bernama Dwi Rahayu, berumur 41 tahun, warga Dusun Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para pensiunan ini tertipu hingga puluhan miliar rupiah. Jadi tolong kembalikan SK kami kepada pihak bank yang terkait. Memang tidak semua yang
SOP. Bukan cuma diiming-imingi, kami didatangi, dirayu, dibujuk, dan diiming-imingi. Kami dijanjikan akan mendapatkan fee sekitar 5 juta setiap bulan. Kemudian ada yang lain, tapi ternyata itu semua cuma akal-akalan dan sampai sekarang tidak ada niat dari Dwi Rahayu untuk mengembalikan SK kami. Puluhan pensiunan tersebut meminta SK yang dijadikan agunan hutang bisa kembali. Bahwa memang kami selaku kuasa hukum dari 104 orang korban para pensiunan, ya, korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DR atau Dwi Rahayu yang merupakan oknum anggota Persit. Para korban diiming-imingi akan diberikan bagi hasil sebesar 4-5 juta rupiah per bulannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana penipuan ini merugikan ratusan pensiunan ini kemudian bermula? Kami sudah terhubung dengan Pak Hafid, kuasa hukum dari 104 pensiunan yang menjadi korban penipuan. Selamat siang Pak Hafid. Selamat siang Mbak Nadila, Mbak Raihana. Ya, Pak Hafid, ini bagaimana pelaku melancarkan modusnya untuk mengumpulkan uang dari ratusan korban ini? Bagaimana kronologinya Pak? Baik, singkatnya begini, terkait dengan modus yang dilakukan oleh saudari DR ini, bahwa saudari DR ini datang kepada para pensiunan dengan menjanjikan terkait dengan adanya investasi pembangunan rest area Bandara Yogyakarta International Airport dengan menjaminkan SK pensiun atau hal yang lain seperti sertifikat tanah, kemudian sertifikat rumah dari sebagian dari 104 korban yang ada. Jumlah awalnya adalah 112 yang sudah meninggal karena berlarutnya terkait dengan perkara ini ada 5 orang. Begitu Mbak Raihana. Baik, Pak Hafiz, ini lantas total kerugian yang dialami ratusan korban ini seberapa besar, Pak? Kalau di total masing-masing dari korban 112, 104 lah sekarang yang masih ada itu, masing-masing kurang lebih menderita kerugian kurang lebih paling sedikit itu 320 juta per orang. Dikalikan katakanlah 104 itu sekitar 26 miliar sekian lah. Oke, Pak Hafid, modus penipuan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak kapan, dan para lansia, maksud kami pensiunan ini, baru tahu bahwa mereka telah ditipu ini sejak kapan juga Pak? Terkait dengan peristiwanya ini memang dari 2019 ya, 2019 mau COVID itu, kemudian 2020. Jadi awalnya memang indikasi dari yang pertama, misalkan saya sudah berhasil katakanlah korban pertama A, kemudian korban pertama A ini kan punya teman seangkatan, nah dia beralih kepada korban yang lain itu dengan rekomendasi, oh ini loh yang korban temanmu sudah berhasil mendapatkannya, gitu. Artinya mendapatkan terkait dengan keuntungan investasi yang sejatinya itu adalah uang dia sendiri, maksudnya uang dari para korban itu sendiri. Yang menjadi titik persoalan adalah terkait dengan modus yang boleh dibilang DR ini mengaku sebagai karyawati atau bagian marketing dari 5 bank. Ya, 5 bank itu antara lain adalah Bank Mandiri Taspen, kemudian Bank BWS, kemudian Bank BRI, kemudian ada Bank BTPN, kemudian satu lagi Bank BBD. Nah, yang menjadi hal yang sangat, kalau kita bicara bahasa sekarang yang membagongkan gitu ya, prosedur pengajuan kredit itu hanya butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sebagian ada yang 2 jam selesai. Dari pertama istilahnya pencairan, nggak ada survei, tidak ada
ya istilahnya SOP yang ada sesuai standar yang ada di perbankan, mulai dari usahanya apa, kemudian orang ini punya penghasilan berapa dan seterusnya, itu nggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dokumen yang diberikan kepada para korban ini dokumen belangko kosong. Jadi ketika ditandatangani pada pencairannya itu sekitar pukul 2:30 gitu. 2:30 korban ini diajak ke bank, katakanlah di Bank Mandiri Taspen misalkan gitu. 2:30 diajak, kan bank mau tutup tuh. Oh dia Bu cepet Bu, ini bank mau tutup. Kemudian ya sudah tanda tangan, kemudian cair, jam 4 itu cair, kemudian 25 juta dari 320, ada yang 20 juta, bervariasi. Itu diberikan, ini loh Bu, ini loh Pak, hasil dari investasi yang pertama. Ibu belum apa-apa aja sudah dapat investasi 25 juta. Lantas ini kan kalau kita tahu ya, oknum ini ataupun pelaku ini merupakan istri dari tentara. Nah, apakah ini ada keterlibatan dari suaminya, Pak? Berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Oke, kalau terkait dengan apakah suaminya terlibat, saya bisa pastikan sangat dan pasti. Kenapa? Karena pada saat di beberapa korban itu memang suami ikut turut serta. Artinya mendampingi istri untuk membujuk, kemudian merayu, kemudian sampai mengantarkan ke bank-bank, beberapa bank, karena ini ada di 5 wilayah di Jawa Tengah, Mbak. Ada di Purworejo, ada di Sleman, ada di Temanggung, gitu. Jadi ada 5 wilayah di Jawa Tengah yang terjadi. Oke, Pak, untuk proses hukumnya seperti apa dan sanksi apa yang sudah dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak? Baik, kalau untuk terkait dengan prosedur hukumnya, untuk pertama sudah di 2023 itu sudah dihukum terkait dengan 378 penipuannya dengan hukuman kurang lebih 2 tahun 3 bulan apa 2 tahun 6 bulan gitu ya. Tetapi ada hal yang menurut kami ada hal yang aneh gitu. Anehnya karena tidak pidana yang lain yang sejatinya itu bisa mengorek di mana hasil penipuan yang dilakukan oleh DR ini itu tidak pernah muncul. Artinya TPPU itu tidak, undang-undang TPPU-nya hilang atau tindak pidana TPPU-nya hilang gitu. Nah itu makanya kami dan tim yang lain gitu, baik dari tim Jakarta maupun di tim Purworejo itu sedang Baik, Pak Hafiz. Nanti kita akan mengambil lagi informasi terkait dengan kejadian ini. Terima kasih Pak Hafiz sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Baik, pemirsa, kepergok mencuri, seorang maling nekat menyandra seorang kakek yang tengah menjaga di warung. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita ke kabar selanjutnya di mana kepergok mencuri, seorang maling nekat menyandra seorang kakek yang tengah menjaga di warung. Dalam video yang beredar, maling bernama Satriono menyandra Siaja, kakek 82 tahun pemilik warung di Jalan Adam Malik, Desa Baluase, Kecamatan Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah. Insiden ini terjadi setelah Satriono dikejar massa setelah kepergok pencuri. Dalam situasi menegangkan itu, kakek Siaja masih sempat memperbaiki rak telur agar tidak jatuh. Berkat upaya negosiasi yang dilakukan pihak kepolisian, Satriono akhirnya melepaskan korban. Tim Polsek Palu Selatan kemudian mengamankan Satriono mendampingi Saija untuk pemeriksaan dan perawatan di Puskesmas Bulili. Pemirsa, warga di Kabupaten Pandeglang, Banten berhasil menangkap 4 pelaku pencurian bermodus menawarkan jasa terapi pengobatan. Para pelaku membawa kabur emas milik korban seberat 132 gram.
Anggota TNI dan polisi langsung mengamankan para pelaku. Seorang korban, Nur Halimah, mengatakan awalnya ada 3 perempuan yang datang ke rumahnya dengan modus terapi. Ia pun mencurigai gerak-gerik para pelaku. Saat korban mengecek kamarnya, ternyata beberapa barang berharga berupa emas hilang. Korban pun kemudian mengabarkan ke keluarga dan tetangganya. Sebelum ditangkap, para pelaku sempat melarikan diri. Saya tanya ke bapak, Pak coba ke kamar, itu emas dilihat, rumahnya kamar masih dikunci kata dia. Coba dibuka, udah dibuka ya, emasnya hilang. Dan perempuan itu yang tertinggal, mereka kabur. Setelah beberapa menit kabur, perempuan telepon. Balik lagi satu, tapi yang satu lagi kabur. Kalau barang yang itu apa aja itu? Itu ada kalung, ada cincin, ada gelang, sama mas antam ya kalau nggak salah itu yang mas kotak itu. Totalnya berapa gram? 5. Totalnya itu hampir 150-an. Modus para pelaku dengan cara menawarkan jasa terapi pengobatan yang datang langsung ke rumah korban. Para pelaku berbagi tugas. 2 orang melakukan pengobatan dan seorang lainnya melancarkan aksi mencuri barang berharga milik korban. Dapat kami sampaikan di sini, kami amankan 3 perempuan dan 1 laki-laki ya. Modus sementara diduga pelaku dengan cara menawarkan jasa terapi pengobatan, datang ke rumah korban, menawarkan pengobatan, dan selanjutnya mereka berbagi tugas 2 orang untuk melakukan pengobatan dan satunya melakukan aksi untuk mengambil atau mencari barang berharga yang ada di milik korban. Polisi masih mengembangkan kasus ini ditangani pihak kepolisian Polsek Cadasari. Diduga masih banyak korban dan pelaku lain yang berkeliaran. Dari Pandeglang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kejadian ini sudah bersama kami Bapak Ibtu Widi Utomo selaku Kapolsek Candasari. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pemirsa TV One. Baik. Pak Widi, ini berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan, apakah pelaku menggasak emas tersebut ini baru pertama kali atau seperti apa, Pak? Baik, pemirsa TV One dan Pak sekalian, pada kesempatan siang ini kami dari Polsek Cadasari benar bahwa kemarin tanggal 26 Februari sekira jam 13 kami berhasil mengamankan 4 terduga pelaku tidak pidana penjunian dengan kekerasan dan pemberatan di lokasi di Kadu Sumbul Pegadungan Cadasari Pandeglang dengan modus operandi yang pertama kali mungkin di Pandeglang, Pak, terkait dengan modus operandi terapi pengobatan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Widi, modus pencurian seperti ini apakah baru pertama kali terjadi di Pandeglang ataukah memang modus seperti ini sudah sering terjadi tapi baru kali ini pelakunya bisa ditangkap, Pak? Sejauh ini informasi yang kami dalami baru pertama kali kejadian di wilayah Pandeglang. Demikian, Mbak. Baik, untuk pelaku sendiri ini, Pak, bagaimana mencari target korbannya? Mereka berempat kami amankan setelah kami dalami. Modus yang dipakai adalah dengan menawarkan jasa terapi pengobatan tradisional dengan pijit, dan mereka membuat skenario 1-2 orang melakukan pengobatan dan satunya melakukan perbuatan untuk mengambil barang milik korban. Demikian. Oke, Pak Widi, background dari pelaku ini mereka dari mana, Pak, identitasnya? Baik, Mbak, dapat kami sampaikan di sini, kami mengamankan 4 terduga pelaku dengan 3 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki dengan inisial 1 laki-laki IL, 30 tahun, asal dari Maluku. Yang perempuannya SS, 25 tahun dari Kabupaten Lebak, Banten. Yang ketiga S dari Bekasi dan yang terakhir M dari Bekasi. Baik, untuk keterangan dari korban sendiri yang Anda dapatkan, baik, ya, Mbak. Pak, untuk keterangan dari korban sendiri yang Anda dapatkan seperti apa, Pak?
Baik, dari korban dapat kami sampaikan bahwa korban merasa kerugian sejumlah 132 gram emas. Dengan rincian dapat kami sampaikan di sini emas 24 karat sejumlah 25 gram berupa gelang, cincin dan kalung serta logam mulia yang jumlah total kami datakan sejumlah 132 gram. Demikian, Mbak. Iya, Pak Widi, ini bagaimana pelaku bisa memasuki rumah korban dan mungkin Anda sempat menanyakan kepada korban bagaimana bisa mereka percaya dan kapan mereka baru mengetahui bahwa pelaku-pelaku ini merupakan orang yang akan melakukan aksi pencurian, Pak? Baik, kronologinya 3 saudari tadi yang SS, S dan M memasuki ke rumah korban dengan menawarkan jasa pijat terapi. Yang 2 orang, S dan M, melakukan kegiatan terapi di ruang tengah. Yang satu lagi, saudara SS, melakukan terapi di lantai atas, di ruang kamar atas. Dari depan masuk temannya yang IL, langsung masuk ke ruangan kamar dan mencari dan merusak lemari korban. Dan terdapatlah sejumlah emas yang tadi kami sampaikan. Terus IL keluar rumah dan di depan rumah sampai rumah kebetulan anak korban melihat ada pergerakan IL tadi. Terus langsung saudara Halimah yang kebetulan anak korban langsung masuk ke rumah untuk konfirmasi ke orang tua dan diceklah kamarnya sudah rusak, lemari sudah dibongkar dan dipastikan sejumlah barang berharga telah diambil oleh terduga pelaku. Kemudian berhasil kami amankan 4 tersangka tersebut. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menceritakan bagaimana kronologinya. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, video syur yang diduga dilakukan oknum seorang guru sekolah dasar negeri di Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Guru tersebut pun akhirnya dimintai keterangan. Kami hadirkan informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami, ini apa kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Penerbitan lahan serta bangunan warga untuk perluasan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, Grogol, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Pihak rumah sakit mengklaim tanah seluas 6,4 hektar tersebut milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah berulang kali melayangkan surat peringatan pada warga sebelum penertiban dilakukan. Aksi saling dorong antara warga dengan Satpol PP, petugas kepolisian, TNI, serta pihak Rumah Sakit Soeharto Herjan tidak terhindarkan saat penertiban 14 bangunan di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Herjan, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga penghuni 14 rumah mempertahankan tempat tinggal mereka yang sudah dihuni selama puluhan tahun. Gak usah bicara dasar hukum di pengadilan, bukan di sini. Oh, jadi di pengadilan dasar hukum, bukan di jalanan. Direktur Operasional Rumah Sakit Soeharto Herjan, Evi Nursafina, mengatakan tanah seluas 6,4 hektar di wilayah ini merupakan milik Kementerian Kesehatan RI. Sementara 14 bangunan yang dihuni warga merupakan bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Rumah Sakit Soeharto Herjan. Ini bukan proses yang sangat singkat, tapi membutuhkan dari tahun 2019. Ya, jadi bukan waktu yang singkat. Seperti itu. Jadi bukan eksekusi, tapi penertiban rumah negara dan bangunan yang ada berdiri di aset di tanahnya Kementerian Kesehatan. Jadi luas yang diproses ini berapa? Ada 14 rumah. 14 rumah itu adalah bukan rumah negara, tetapi dia ada berdiri di lahannya rumah sakit. 14 rumah. Sementara yang 37 rumah adalah itu para pensiunan. Dan memang sudah tidak mempunyai SIP. Dan itu pun kami harus, ya sesuai dengan aturan, mereka harus keluar dari rumah negara tersebut. Bu, tadi yang melawan ini, yang 14 rumah itu atau yang pensiunan, Bu? 14 rumah.
Tanah seluas 6,4 hektar ini secara bertahap akan dibangun perluasan pelayanan rumah sakit Soeharto Hirjan. Total ada 51 rumah yang akan digusur. 14 rumah merupakan bangunan liar, sementara 37 rumah lainnya merupakan rumah negara yang dihuni pensiunan rumah sakit. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Masih dengan kabar yang sama tentang Rumah Sakit Soeharto Hirjan, di mana pemirsa pihak dari rumah sakit ini melanjutkan eksekusi komplek bangunan liar di Jalan Satria 1. Ya, di mana sebanyak 14 rumah dari total 37 rumah tanpa izin telah dirobohkan. Pasca kericuhan antara warga dengan petugas pada Rabu kemarin, kini pemirsa tak terlihat satupun warga yang masih bertahan di rumahnya. Sejak pagi tadi, pihak rumah sakit telah mengarahkan 1 eskavator guna merobohkan bangunan liar tanpa sertifikasi hak pakai. Pemandangan tanah seluas 4 hektar ini kini tinggal dihiasi puing-puing dan reruntuhan rumah. Terlihat masih banyak barang warga berserakan seperti pakaian, furnitur, bahkan hingga hewan peliharaan. Meski demikian, pihak Rumah Sakit Herjanto Hirjan tetap berupaya merelokasi warga ke rusun dan memberi kompensasi sebesar Rp1 juta untuk per kakak. Pemirsa, video syur yang diduga dilakukan oknum seorang guru sekolah dasar negeri di Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Guru tersebut pun akhirnya meminta maaf. Video tak senonoh yang diduga dilakukan oknum seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur tersebar luas di media sosial. Tak hanya satu adegan, bahkan terdapat belasan video lainnya yang sengaja direkam dan tersebar di berbagai platform digital. Pemeran dalam video tersebut merupakan seorang guru sekolah dasar dengan status guru tidak tetap. Namun, oknum guru berinisial SS tersebut diketahui telah mengundurkan diri sebagai guru tercatat sejak 7 Februari 2025 lalu. Status yang bersangkutan adalah honorer sekolah. Demikian setelah kembali kami ke kantor, kita telusuri lagi bahwa status yang bersangkutan memang di tahun sebelumnya adalah statusnya GTT. Namun demikian yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari sekolah. Sebelum video tak senonoh tersebut viral, yang bersangkutan diketahui aktif di media sosial dan kerap mengunggah aktivitasnya di sekolah bersama murid-muridnya. SS pun mengklarifikasi dan meminta maaf melalui akun TikTok-nya. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana peristiwa ini menjadi viral dan adakah sanksi yang dijatuhkan kepada oknum guru tersebut? Kami sudah terhubung dengan Sinto Sofiadin, reporter TV One yang berada di Jember, Jawa Timur. Sinto, silakan dengan informasi Anda langsung dari sana. Ya, guru SS ini sebelumnya mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Ambulu. Dia mengajar matematika. Namun sejak videonya viral, guru tersebut mengundurkan diri. Namun beberapa hari yang lalu, justru guru ini masuk atau lolos menjadi P3K di Pemkab Jember. Sementara itu melalui akun TikTok-nya, oknum guru ini menceritakan kronologis bagaimana video mesumnya viral, video pornonya viral ke media sosial, karena waktu itu oknum guru ini mengaku memiliki seorang kekasih online, namun kekasih ini mengaku seorang pengusaha di Kalimantan.
Nah, selama menjalin hubungan dengan kekasihnya ini, sang kekasih ini selalu meminta si oknum guru ini mengirimkan video-video vulgar sesuai arahan sang kekasih. Namun setiap kali video call, sang kekasih ini selalu beralasan bahwasanya dia berada di pedalaman Kalimantan sehingga tidak ada sinyal atau tidak memungkinkan untuk video call. Nah, video ini akhirnya tersebar. Oknum guru ini justru mengetahui dari salah satu temannya yang mengabarkan bahwasanya video surnya itu beredar di platform X. Nah, ternyata oknum guru ini dijanjikan sebuah mobil oleh kekasih. Jadi bahwasanya mobil itu sudah proses pengiriman dari Kalimantan ke Jember. Namun sampai saat ini mobil yang dijanjikan tidak pernah datang. Jadi si oknum guru ini mengaku menyesal mengapa percaya dengan kasihnya ini seperti itu. Baik, Sinto, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pelaku sendiri sejauh ini? Sejauh ini pelaku sudah ditangani Polres Jember. Namun Polres Jember masih melakukan penyelidikan terkait video yang tersebar di jagat maya ini. Dan sampai saat ini polisi masih belum memanggil pelaku yang ada di dalam video seperti itu. Baik, Sinto, untuk statusnya di sekolah bagaimana? Apakah dia dipecat ataukah dari informasi yang kami dapat dia langsung mengundurkan diri? Apakah itu benar, Sinto? Ya, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Pak Hadi Mulyono, oknum guru ini sudah mengundurkan diri sejak 7 Februari lalu. Namun, beberapa hari kemarin, justru oknum guru ini terpilih atau masuk dalam seleksi P3K Pemkab Jember, seperti itu. Baik, Sinto, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi mengenai kejadian tersebut. Selamat kembali beraktivitas. Baik, kita ke kabar selanjutnya. Pemirsa, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat terus berinovasi untuk mewujudkan lingkungan kampus menjadi kawasan bebas polusi. Mereka menggandeng sebuah perusahaan startup Korea Selatan untuk meluncurkan sepeda listrik di lingkungan kampus. Ada yang baru di lingkungan kampus Universitas Mataram. Setelah menggandeng perusahaan startup Korea Selatan Great West Energy and Mobility, 200 sepeda listrik diluncurkan di area kampus Universitas Mataram. Sepeda listrik ramah lingkungan ini dibiayai Korean International Cooperation Agency (KOICA) dan menjadi inisiatif Universitas Mataram untuk mendukung energi hijau serta mengurangi efek rumah kaca atau emisi karbon. Rektor Universitas Mataram, Bambang Harikusuma, menyatakan sepeda listrik di Universitas Mataram tersebut mengintegrasikan teknologi baterai. Sepeda yang diberi jenama atau merek Reflow ini menjadi wahana edukasi untuk inovasi karya teknologi ramah lingkungan. Sepeda listrik ini juga terkoneksi dengan telepon pintar. Kegiatan ini atau kerjasama ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca, kita berharap bahwa pemanasan global kita bisa mitigasi, dan tentunya ini kita berharap bisa memberikan sumbangan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca yang ada di NTB maupun yang ada di Indonesia. Selain untuk wahana edukasi, sepeda listrik ini juga dapat digunakan oleh sivitas akademika hingga masyarakat umum. Karena itu ada rencana menambah unit sepeda listrik dari 200 ke 500 unit. Jarak yang bisa ditempuh pengguna sepeda listrik ini adalah 2,5 meter yang dapat digunakan sambil menikmati suasana segar bebas polusi di area kampus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, bukan demonstrasi, puluhan angkot terparkir di halaman Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Akibat lupa menarik tuas rem tangan saat parkir, sebuah mobil berjalan mundur hingga terjun ke sungai di kawasan Jalan Mendokan, Sawah Tibur, Surabaya, Jawa Timur. Petugas damkar yang melakukan proses evakuasi mobil ini pun sempat mengalami kesulitan lantaran mobil sudah tenggelam dan mengendap di dasar sungai yang penuh oleh lumpur. Seperti inilah pemirsa kondisi mobil dengan plat nomor polisi AE1729GC milik Fatur Rohman, warga Mojokerto, Jawa Timur yang tenggelam di sungai Jalan Mendokan, Sawah Tibur, Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu malam. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengaku pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi lantaran saat timnya datang ke lokasi mobil sudah tenggelam ke dasar sungai yang penuh dengan lumpur. Namun setelah kurang lebih 1 jam mobil akhirnya berhasil dievakuasi ke daratan dengan menggunakan krain. Pemilik mobil mengaku awalnya hendak ke sebuah toko, kemudian memarkir mobilnya. Namun dirinya tak sadar lokasi parkir merupakan jalan turunan dan lupa menarik tuas rem tangan sehingga mobil miliknya berjalan mundur dan terjun ke sungai. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa, diduga akibat sopir hilang kendali saat melintas jalan menurun, sebuah truk menabrak kendaraan di depannya yang ditumpangi rombongan murid Taman Kanak-Kanak di Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, 12 anak-anak dan 1 guru mengalami terluka akibat kecelakaan ini. Seluruh korban segera dilarikan ke rumah sakit. Kendaraan mengalami rusak berat setelah ditabrak dari belakang oleh truk. Pemirsa, bukan demonstrasi, puluhan angkot terparkir di halaman Sekolah Dasar Negeri Jakarta Selatan. Sekolah Dasar Negeri Grogol Selatan menyewa sebanyak 29 angkot untuk membawa mereka menonton bareng film di bioskop. Dalam video nampak keceriaan ratusan siswa-siswi sekolah dasar tersebut. Dalam mobil angkot tersebut juga ada guru yang turut mendampingi. Unggahan video ini pun mendapat komentar dari netizen yang menilai bahwa study tour dalam kota bisa menjadi pilihan selain dianggap lebih aman juga lebih ekonomis. Ya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok di wilayah Jakarta mengalami kenaikan harga. Sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, daging hingga telur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dua hari menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Jakarta naik signifikan. Di Pasar Klender Jakarta Timur, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai, bawang, daging, hingga telur. Harga cabai rawit dari sebelumnya berkisar Rp80.000 per kilo, kini melonjak hingga Rp100.000 per kilonya. Cabai merah keriting yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp40.000, kini naik hingga Rp60.000.
Untuk bawang merah, harga yang sebelumnya Rp30.000 sekarang naik menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilo. Adapun harga lainnya seperti daging ayam saat ini mencapai Rp40.000, telur ayam yang kini mencapai Rp30.000 per kilo, hingga daging sapi yang saat ini menjadi Rp150.000 per kilo. Salah satu pelaku usaha makanan mengungkapkan khawatirannya terhadap kenaikan harga cabai di pasar. Menurutnya, kenaikan harga cabai yang cukup signifikan menjadi perhatian khusus, mengingat cabai merupakan bahan yang sangat dibutuhkan. Saya kebetulan usaha nasi di rumah ya Mbak, jadi memang kebutuhan saya cabai itu banyak banget. Dan kalau menurut saya dengan harga cabai yang melambung tinggi kayak gini, pedagang itu pasti pusing banget karena memang notabene kami membutuhkan cabai Mbak. Gimana ya, saya berharap tuh pemerintah bisa lebih selektif lagi dalam mengawasi pangsa pasar, gimana caranya, gimana harga cabai ini mau bulan puasa malah naik terus. Saya pengennya tuh harganya tuh stabil gitu Mbak. Pemerintah diharapkan dapat menstabilkan dan mengawasi perkembangan harga pangan di pasar, terutama menjelang bulan Ramadan, karena kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, memang menjelang Ramadan ini sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan bukan hanya di wilayah Jakarta saja tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan untuk Anda. Sejak 4 hari terakhir, sejumlah harga pangan di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Harga pangan yang merangkak naik adalah daging ayam yang sebelumnya berkisar Rp33 hingga Rp34.000, saat ini dijual Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu, harga semua jenis cabai juga merangkak naik. Jenis cabai rawit misalnya dari harga Rp70.000 naik menjadi Rp95.000 per kilonya. Kenaikan juga terjadi pada harga beras yang rata-rata naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per kilonya. Sedangkan harga telur ayam saat ini sudah menembus angka Rp29 hingga Rp30.000 per kilonya. Sementara itu di Kota Tegal, Jawa Tengah, 2 hari menjelang puasa Ramadan, harga cabai rawit merah menembus Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, beberapa jenis cabai lainnya seperti cabai keriting merah, cabai merah besar, dan cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan harga. Tak hanya cabai, harga sejumlah jenis sayur mayur seperti wortel, kentang, dan bawang putih juga melonjak. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal di mana ini dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi dari Pertamina. Presiden mengatakan akan membersihkan dan membela kepentingan rakyat. Berikut kutipan pernyataan Presiden Prabowo usai peluncuran Bank Emas di Jakarta pada Rabu siang. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar ini juga memberikan keterangan terkait dengan kasus yang tengah terjadi, di mana memang pemirsa kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023. Kabus Penhub menyebut pihak Pertamina Patraniaga membayar dengan nilai RON 92, padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku. Ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah,
kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu, depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Ya pemirsa, anggota DPR RI mencecar PLT, di mana pemirsa ini DPR Komisi 12 maksud kami, ini mencecar PLT di Rut Pertamina Patraniaga soal isu oplosan bensin Pertalite dan Pertamax. Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON, namun dilakukan proses penambahan untuk meningkatkan kinerja dari PPM tersebut. Sejumlah anggota Komisi 12 DPR mencecar pihak Pertamina Patraniaga mengenai isu oplosan BBM Pertalite dan Pertamax. Isu ini mencuat menyusul terungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023. Terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Niaga didampingi juga. Sementara itu PLT di Rut Pertamina Patraniaga mengungkapkan tidak ada perubahan RON pada BBM yang diterima dari terminal. Nah untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Marsega juga menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bareskrim Polri untuk melakukan sidak di SPBU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan dan pengelolaan BBM guna untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Karena itulah pemirsa, pemerintah menerapkan perizinan impor yang lebih ketat dan berikut pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal, bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor, di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus
dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Ya. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.